Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini termasuk aneh ya, KPU sekarang ini merahasiakan 16 syarat dokumen ya Capres-Cawapres ya di tahun 2009. Dan saya kira kalau ini disembunyikan atau dirahasiakan, bukankah transparansi ke publik? Calon-calon kepala daerah, calon-calon presiden dan sebagainya begitu kan ya. Itu kan seharusnya diberikan. Artinya transparansilah kepada publik. Kalau toh pada hakikatnya ini dirahasiakan ini gimana? Ngeri. Bukankah rakyat ini berhak ya tahu latar belakang calon pemimpin kita? Ya, memang buat apa sih untuk merahasiakan itu? Coba, buat apa? Kalau saya harusnya ini putusan dari PKPU ini gugur dengan sendirinya kok, Mbak. Kenapa? Iya, karena menabrak aturan di atasnya. Udah jelas di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 itu jelas aturannya. Jadi kok ini konyol gitu loh. KPU bikin aturan yang malah menabrak aturan yang sudah ada dan menabrak keterbukaan informasi publik, menabrak transparansi, dan kita lihat komentar. Kalau gitu kenapa kalau gitu menurut Mas Roy sendiri surat kemudian ditandatangani oleh KPU? Ya ada sesuatu. Mungkin ada orang kurus yang keberatan. Hah? Orang? Kurus yang keberatan. Maksudnya? Ya, biasanya kan saya dulu ada orang gemuk, orang besar. Nah ini mungkin ya kan balik saya ada orang kurus yang keberatan mungkin. Mungkin busin. Buat apa ada aturan baru di KPU bahwa dokumen ijazah rekam jejak capres-cawapres tidak dibuka ke publik? Buat apa? Seperti apakah ini ingin menyelamatkan geng Solo? Apakah ini ingin menyelamatkan para termol-termol itu? Banyak komentar-komentar netizen yang mengatakan seperti itu begitu. Tapi kita lihat saja bahwa dengan aturan seperti ini heran. Bukankah pemimpin siapapun yang menjadi calon pemimpinnya, CV-nya begitu, itu harus tahu latar belakang kita begitu. Dan sekarang kalau ada aturan seperti ini, ya tidak boleh lagi dong melihat ijazah asli Jokowi misalnya. Apakah ijazah aslinya atau palsu atau bagaimana. Tidak bisa lagi yang kemudian sekarang ini melihat ijazah Gibran yang kemudian dituntut oleh banyak orang begitu. Ini kan ngeri begitu kan. Ngeri, ada-ada aja begitu. Ya, kalau ini dibiarkan oleh Presiden Prabowo, maka keterbukaan di situ begitu sudah jelas ya. Nampaknya keterbukaan ini hanya dilakukan bagi orang-orang mereka. Jangan-jangan ini pesanan. Apakah takut terungkap begitu kan? Sudah jelas dalam undang-undangnya keterbukaan di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya siapapun para pejabat, siapapun yang ingin menjadi calon capres ya atau cawapres begitu, itu harus tahu rekam jejaknya, kuliah di mana, jurusan apa, terus kemudian pendidikannya terakhirnya apa, itu kan harus tahu. Sekarang kalau dirahasiakan ini yang ngeri. Makanya katanya begitu kan, harus ada rekomendasi. Kalau ya si calon itu memberikan secara tertulis ya, maka itu akan diperbolehkan. Kabarnya begitu. Ini kan pada akhirnya kan ngeri-ngeri sedap. Ya, ini ngeri-ngeri sedap begitu. Saya nggak tahu ini polanya bagaimana, tapi yang jelas berdasarkan dengan undang-undang yang sudah ada begitu kan ya. Yang sudah diputuskan pada nomor 3731 tahun 2005 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan Komisi Pemilihan Umum. Nah, termasuk ijazah, ya ini KPU rahasiakan 16 dokumen-dokumen penting ya, Capres-Cawapres 2029. Nah, hasil keputusan ini sudah ditetapkan ya tentang dokumen persyaratan pasangan calon dan bahkan surat keterangan catatan kepolisian dan juga sebagainya itu dirahasiakan begitu kan. Ini artinya keterbukaan sekarang untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden ini kalau dirahasiakan ini gimana untuk melihat latar belakang sebagai seorang calon pemimpin kita. Ini kan ngeri bos, buat apa merahasiakan itu? Nampaknya KPU ini seolah-olah gak ada kerjaan gitu kan. Kalau sudah seperti ini, kenapa bang? Ya kita kritik keras. Ya saya juga kaget. Makanya begitu DPR harus memanggil ya ketua KPU ini begitu kan, meminta klarifikasi buat apa merahasiakan itu begitu. Ya jangan-jangan ada pesanan ini semua begitu kan. Makanya banyak orang yang sekarang ini muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu. Ada yang mengatakan
Ya sama aja dokumen-dokumen itu begitu ibarat beli kucing dalam karung. Buat apa merahasiakan ini semua? Ini kan rakyat yang mengakses ini semua kan rakyat begitu kan ya. Bayangkan ini pecat ketua KPU. Kalau tidak dipecat rakyat demo besar-besaran. Wah, ngeri-ngeri sedap ini. Ya kita klarifikasi lah. Kan ada DPR dong di situ begitu kan ya. Kan ada DPR. Nih, bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar ya, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh Satuan Pendidikan dan Program Pendidikan Menengah. Iya, biar tahu mereka begitu. Biar tahu dalam artian bahwa jangan dianggap bahwa ini menjadi solusi utama begitu. Justru ini blunder kepada KPU. Keputusan KPU yang baru ini kabarnya justru memicu reaksi dan spekulasi bahwa ijazah begitu kan ya, ijazah yang kemudian sekarang digugat seperti ijazah Gibran yang SMA-nya begitu kan digugat, maka ini akan menjadi catatan penting bahwa masyarakat ada apa di balik ini semua. Jangan-jangan ada pesanan, jangan-jangan takut untuk membongkar ini semua atau bagaimana. Nah, pada akhirnya orang tidak tahu ini asli atau tidak pada akhirnya, ya. Kalau orangnya sendiri tidak mau memberikan itu, ya apakah ini asli atau tidak? Kan itu logikanya, bro. Jadi saya kira ini penting sekali begitu kan ya. KPU jangan blunder lagi lah ya. Ini masyarakat yang kemudian meminta ini semua begitu kan ya. Bahwa dokumen-dokumen ini siapapun yang menjadi calon presiden dan wakil presiden nanti begitu kan ya, itu harus ada keterbukaan ya. Kalau KPU masih menerbitkan aturan merahasiakan data-data persyaratan capres-cawapres ini, maka kemudian masyarakat ini pasti marah. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya. Saya pribadi begitu kan, mending panggil aja ke DPR. Tanyakan begitu kan, apa sebenarnya yang dilakukan oleh KPU ini? jadi pada akhirnya orang muncul narasi-narasi itu begitu kan ya. Bahkan Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardianto juga menanggapi KPU yang mengeluarkan putusan perihal dokumen ya persyaratan calon presiden cawapres begitu kan ya tidak bisa dibuka ke orang publik. Istana menyebutkan peraturan itu tidak bisa diintervensi oleh lembaga eksekutif ya. Ya, oke, nggak ada masalah begitu kan. Ya, nggak ada masalah. Tapi legislatifnya begitu. Seperti DPR-nya boleh kan memanggil itu begitu kan. Sebagai bentuk transparansi ke publik, pemilihan yang adil dan jujur, apakah punya ijazah palsu atau tidak, apakah asli atau tidak, maka ini harus menjadi keterbukaan. Ini kan masalah sepele sebenarnya. Kenapa ketika orang mengakses ijazahnya kalau benar-benar asli di situ, masa mau melaporkan itu begitu? Nah, justru kalau ada yang kemudian dirahasiakan seperti ini, kalau palsu, KPU bisa nggak mengidentifikasi itu begitu? Tidak mungkinlah KPU masih cari ini dan sebagainya begitu kan ya. Jadi saya kira bahwa ini harus dibatalkan. Kenapa bang? Ya saya tidak setuju sekali. Kalau memang menjadi transparansi kepada publik, ayo bersaing dengan jujur, bersaing dengan dengan amanah. Kita mana yang lulusan S1, S2, S3, mana yang lulusan profesor, mana yang lulusan kampus A, C, B, dan C, begitu kan. Itu sebagai publik berhak tahu begitu kan ya. Jadi kalau masih izin kepada orangnya, ya kalau memang asli, kalau tidak asli, ijazahnya tidak asli, diterima oleh KPU, tiba-tiba begitu kan ya, tiba-tiba banyak orang yang menanyakan itu ke KPU, tiba-tiba kan harus ada rekomendasi tertulis dari orangnya itu. Ini kan pada akhirnya bulat ngeri-ngeri sedap. Saya tidak tahu ini konsepnya KPU ini gimana begitu ya. Jadi walaupun tidak bisa diintervensi dengan eksekutif, setidaknya legislatifnya memanggil itu begitu kan. Yang memanggil ini semua. Makanya dengan adanya seperti ini, anggota Komisi 2 DPR RI begitu kan, Deddy Storus juga menolak langkah komisi ya pemilihan umum atau KPU yang hendak menutupi akses publik terhadap beberapa dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, keterbukaan informasi inilah merupakan hak warga negara yang tidak bisa diabaikan ya.
KPU walaupun beralasan pembatasan akses dokumen dilakukan untuk melindungi privasi orang, privasi calon capres-cawapres, namun ya ini menilai bahwa ada alasan tidak tepat ya. Sebab sebagai pejabat publik harus berani sikap terbuka, jujur begitu kan ya. Termasuk kita bagaimana lulusan, apakah lulusan luar negeri, apakah lulusan di mana begitu kan. Itu kan harus ada keterbukaan. Kalau seperti ini ditutup-tutupi, ya saya rasa jangan-jangan ini ada pesanan. Ya, jangan ada pesan. Ya, kalau memang tidak bisa bekerja semaksimal mungkin dengan hal seperti ini, pecat aja begitu. Gampang kok begitu kan ya. Makanya KPK ini ya KPU ini begitu kan ya memutuskan tidak membuka dokumen ijazah menjadi persyaratan ini begitu kan. Maaf, KPU ini walaupun tidak walaupun merahasiakan dan tidak merahasiakan dokumen ini, saya kira biasa-biasa aja kalau memang itu ijazah aslinya begitu kan. Ya, jadi saya kira ada konsekuensi bahaya yang kemudian yang dilakukan nanti begitu ketika capres-cawapres misalnya tidak punya ijazahnya ijazah beli dan sebagainya. Ini pasti ada konsekuensi yang besar begitu kan. Jangan ada kecolongan lagi. Jangan ada kecolongan lagi masalah seperti ini begitu kan ya. Walaupun ini sudah tertuang dalam keputusan KPU RI 731 begitu tahun 2005 tentang penetapan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Nah, keputusan ini sudah ditandatangani begitu. Kok begitu ngarcep begitu kan ya. Jadi ada mulai dari fotokopi, KK dan sebagainya. Ini ada 16 surat yang kemudian tidak boleh dipublikasi. Ya, artinya disembunyikan begitu kan. Kalau masyarakat ingin tahu rekam jejak capres-cawapres begitu, maka harus minta ya klarifikasi dulu kepada orangnya dan ada keterangan tertulis. Ini kan ngeri, Bos. Buat apa di situ begitu kan sampai segitunya negara kita. Cobalah begitu kan, cobalah berpikir secara jernih. Kalau kita bersaing dengan jujur, bersaing dengan pendidikan mana yang harus kita lihat begitu, maka KPU tidak perlu mengungkapkan seperti ini. Buat apa? Dampaknya kepada masyarakat apa begitu? Artinya regulasi-regulasi itu begitu kan ya, semua hak ya masyarakat itu berhak tahu. Ya, kalau ini untuk menjaga bahwa akses keamanan, privasi dan sebagainya, ini logikanya gimana? Bukankah negara kita ya sudah mengatur masalah undang-undang keterbukaan begitu kan? Bukankah kita berhak tahu bagaimana calon-calon presiden dan wakil presiden kita, pemimpin kita dan sebagainya? Kalau toh pada hakikatnya yang disembunyikan hal-hal itu kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi saya kira langkah yang kemudian dilakukan oleh KPU ini menurut saya pribadi blunder jelas begitu kan ya. Walaupun sekarang ini KPU kabarnya membantah bahwa tudingan kebijakan merahasiakan dokumen capres-cawapres dibuat untuk melindungi Presiden Jokowi dan Wapres Gibran terkait isu ijazah palsu ya. Soal bagaimana sekarang ini digugat, saya kira tidak ada kaitannya seperti itu begitu. Dalam artian bahwa ngapain kita harus merahasiakan itu begitu di saat ini ketika ijazah Jokowi digugat, ijazah Gibran digugat, kok saat ini yang mau rahasiakan itu? Dari dulu kemana? Ini dari dulu kemana? Asumsi publik itu begitu kan? Ya jangan-jangan ada pesanan untuk melindungi bagaimana soal ijazah geng Solo. Ini banyak menduga pada akhirnya. Karena apa? Karena yang dibuat regulasinya itu bertepatan dengan ijazah Gibran digugat, ijazah Jokowi digugat dan sebagainya. Ini kan pasti orang-orang mengkaitkan seperti itu begitu. Jadi buat apa lagi membuat kegaduhan seperti ini? Nah, Prabowo ini harus turun tangan ini begitu. DPR ini harus tanda tangan begitu. Kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi saya kira ini blunder keras. Nggak tahu lagi ini orang-orang siapa begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.